Berdirinya komunitas suku Dayak Hindu Buddha Bumi Segandu Indramayu tentu tidak lepas dari peran seorang tokoh bernama Takmat Diningrat yang berasal dari Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Indramayu. Beliau dikenal sebagai sosok yang memiliki ilmu silat dan kebatinan. Ilmu yang dimilikinya berasal dari seorang guru dari Banten bernama Alidan. Guru lainnya bernama Midun yang berasal dari Aceh. Sebelum menjadi seorang tokoh penghayat kepercayaan, Takmat adalah seorang nelayan Indramayu yang kerap mencari ikan hingga keluar wilayah Indramayu. Pada tahun 1974, Takmat dan rekan-rekannya banyak mencari ikan di wilayah perairan Jakarta. Dalam melakukan pekerjaannya, mereka banyak mendapat gangguan cuaca maupun orang-orang di pelabuhan. Takmat menggunakan ilmunya untuk mengatasi gangguan-gangguan tersebut. Ia pun tidak segan-segan mengajarkan ilmunya kepada rekan-rekannya. Salah satu ilmu yang diajarkan Takmat adalah ilmu silat. Takmat menamakan ilmu silat tersebut dengan nama aliran silat serbaguna, yaitu semacam aliran silat putih. Kala itu, Takmat masih menetap sementara di suatu daerah di Jakarta. Takmat kemudian pulang ke kampung halamannya di Indramayu dan menetap di Desa Krimun RT 13 RW 03 Kecamatan Losarang Kabupaten Indramayu. Ia kemudian mendirikan padepokan yang berjarak sekitar 400 meter dari tempat tinggalnya. Di padepokan, Takmat mengajarkan ilmu silat serbaguna dan ilmu kebatinan kepada murid-muridnya. Pada tahun 1998, padepokan silat tersebut kemudian berubah fungsi menjadi padepokan penghayat kepercayaan bernama suku Dayak Hindu Buddha Bumi Segandu Indramayu. Ajaran yang dikembangkan dalam aliran penghayat kepercayaan tersebut bernama Sajarah Alam Ngaji Rasa. Pengertiannya, Sajarah diartikan sebagai lingkaran hidup manusia yang terdiri dari 3 bagian, yaitu awal, tengah, dan akhir. Alam adalah ruang lingkup manusia dalam menjalani lingkaran hidupnya. Ngaji rasa adalah tata krama yang harus dilakoni manusia selama menjalani kehidupan. Filosofi dari ajaran tersebut juga terkait dengan filosofi nama aliran suku Dayak Hindu Buddha Bumi Segandu Indramayu. Suku diartikan sebagai kaki. Maknanya, manusia menggunakan kaki untuk berdiri dan berjalan mengikuti arah tujuan, kepercayaan, dan keyakinannya. Dayak berasal dari kata ayak atau mengayak, yaitu semacam alat penyaring. Maknanya, manusia dalam menjalani kehidupan harus mampu menentukan mana perbuatan yang baik, dan mana perbuatan yang tercela. Hindu diartikan sebagai rahim atau kandungan. Maknanya, setiap manusia dilahirkan dari kandungan sang ibu. Buddha berasal dari kata Wuda, yang artinya adalah telanjang. Maknanya, manusia saat dilahirkan berada dalam keadaan suci. Bumi Segandu terdiri dari kata bumi, yaitu wujud. Segandu bermakna sekujur tubuh. Makna dari kata bumi segandu adalah, wujud dari sekujur tubuh memiliki fungsi yang saling berkaitan untuk memberikan kekuatan dalam kehidupan manusia. Indramayu terdiri dari kata in, dharma, dan ayu. In berasal dari kata inti. Dharma artinya adalah orang tua. Ayu artinya perempuan atau ibu. Apabila disatukan, Indramayu adalah sumber hidup seluruh umat manusia yang berasal dari seorang perempuan atau ibu. Sosok ibu dalam filosofi mereka tergambar dari ukiran perempuan yang menghiasi pagar padepokan. Melihat dari arti dan makna kata tersebut, tampak bahwa sumber inspirasi aliran penghayat kepercayaan suku Dayak Hindu Buddha Bumi Segandu Indramayu bukan berasal dari agama tertentu. Upaya pencarian identitas ajaran kepercayaan mereka sebagian besar berasal dari pemurnian sikap dan perilaku dari 5 tokoh wayang, yaitu tokoh Pendawa yang terdiri atas Yudhistira, Bima atau Rekudara, Arjuna atau Permadi, Nakula, Sadewa, dan Semar. Ciri dari penokohan wayang tersebut dapat dilihat seragam yang mereka kenakan, yaitu berupa celana pangsi sebatas betis. Bagian celana sebelah kiri berwarna hitam dan sebelah kanan berwarna putih. Warna tersebut melambangkan tokoh Semar yang teridentifikasi memiliki wajah putih namun berbadan hitam. Ciri lainnya dapat dilihat dari pagar di sekeliling padepokan yang sebagian besar dihiasi dengan ukiran 5 tokoh wayang tersebut. Berbicara mengenai seragam, pengikut aliran ini hanya memakai celana dan tidak berbaju. Aksesoris yang dikenakan adalah pada bagian kepala, leher, pinggang, tangan, dan kaki. Kepala biasanya mengenakan topi kaping, yaitu semacam topi petani yang berbentuk kerucut dan terbuat dari anyaman bambu. Pada bagian leher,
Mereka biasanya mengenakan tasbih panjang atau kalung berwarna hitam yang diberi bandulan seperti kantung kecil. Bagian tangan dihiasi dengan gelang yang terbuat dari kumpulan kayu berbentuk bulat yang dilubangi dan diberi tali. Bagian pinggang biasanya dicirikan melalui ikat pinggang yang terbuat dari tali dan biasanya sambil menyandang parang. Bagian kaki biasanya dihiasi dengan gelang kaki yang terbuat dari bambu atau kayu. Praktek ritual yang mereka kerjakan dan menjadi ciri khas suku Dayak Hindu Buddha Bumi Segandu Indramayu adalah kungkum, yaitu berendam di sungai yang terletak di belakang padepokan. Posisi berendam adalah terlentang dan hanya bagian kepala saja yang menyembul keluar. Ritual ini mereka lakukan mulai dari tengah malam hingga terbit matahari. Setelah itu, mereka melakukan ritual PP, yaitu terlentang berjemur di bawah terik sinar matahari mulai pukul 9 pagi hingga pukul 12 siang. Ada juga yang melakukannya mulai pukul 12 siang hingga tenggelam matahari. Dua ritual tersebut dilaksanakan setiap malam dan siang pada hari Jumat Kliwon. Ritual lainnya yang juga dilakukan pada malam Jumat Kliwon adalah kidung dan pujian alam. Bertempat di pendopo Nyai Ratu Kembar, para laki-laki duduk mengelilingi sebuah kolam kecil, sedangkan para perempuan duduk di luar pendopo. Ritual diawali dengan melantunkan kidung alasturi dan dilanjutkan dengan pujian alam yang dilakukan secara bersama-sama. Selesai melantunkan kidung dan pujian alam, pemimpin ritual yang dalam hal ini adalah Takmat, kemudian menceritakan kisah pewayangan. Materi cerita adalah tentang sepak terjang para Pandawa dan guru spiritual mereka, yaitu Semar. Setelah menceritakan kisah pewayangan, Takmat kemudian melanjutkan ritual berupa wejangan dalam bentuk petuah-petuah tentang kehidupan. Petuah yang diberikan berisi tentang penjelasan mengenai kesadaran terhadap hasil dari tindakan diri sendiri yang akan berakibat pada orang lain. Pengekangan terhadap hawa nafsu adalah penyaring yang memisahkan antara tindakan yang baik dan tindakan yang buruk. Tindakan atau perbuatan yang baik pada akhirnya membuahkan hasil yang baik. Tidak saja kepada diri sendiri, tetapi juga kepada orang lain. Takmat dan para pengikutnya menjalankan rangkaian ritual tersebut hingga tengah malam. Dalam kehidupan sehari-hari, mereka tidak mengkonsumsi produk hewani. Menu keseharian mereka adalah sayur-sayuran yang dimasak nyaris tanpa bumbu, sehingga rasa sayur yang dibuat terkesan hambar. Demikianlah sekelumit tentang komunitas penghayat kepercayaan, suku Dayak Hindu Buddha Bumi Segandu Indramayu.